Haleluya, selamat hari Minggu. Selamat berbakti, selamat beribadah kepada Allah kita. Senang sekali menyapa Bapak Ibu. Pagi hari ini meskipun kita harus kembali ibadah online, tapi tanpa mengurangi sukacita, karena kita percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin saudara berkata, kita sama-sama berkata bahwa saya pasti mengalami kebaikan hati Tuhan. Aku pasti mengalami kebaikan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah pengharapan orang percaya. Ya, pengharapan orang percaya. Nah, minggu yang lalu kita juga belajar tentang pengharapan, karena di bulan-bulan ini saya mau kita belajar bersama-sama tentang pengharapan. Bagaimana kita berharap sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 13 berkata, "Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus." Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu hati kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu pada kesempatan pagi hari ini. Biar firman-Mu saat ini Tuhan turun atas kami semua, mengambil tempat yang terbaik dari setiap hati kami, sehingga hidup kami dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang memegang kendali seluruh hidup kami. Mari Tuhan, urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan menopang, Tuhan memampukan, sehingga semua yang boleh kami sampaikan, boleh kami dengar adalah isi hati Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang akan menang melewati setiap tantangan dan rintangan yang ada dalam hidup kita? Karena memang semua rintangan, semua tantangan selalu akan ada selama kita hidup di dunia ini. Itu menunjukkan bahwa kita hidup. Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita ikut Dia, maka hidup kita akan mulus-mulus saja, tidak ada masalah. Tapi Dia berjanji, Dia akan menyertai kita, Dia akan memberi kita kekuatan, Dia yang akan menghibur seluruh kehidupan kita. Itulah harapan kita. Itulah harapan yang kita temukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia ini tidak memiliki harapan yang seperti yang ditawarkan oleh Yesus. Dunia ini hanya memiliki wishful thinking. Makanya mereka selalu berkata, I hope so, atau maybe, mudah-mudahan, aku berharap. Ya, mereka berkata, pasti orang-orang dunia berkata, mudah-mudahan ya 2021 kita lebih sehat, kita lebih baik, kita lebih sukses, ya. Tetapi sebagai orang percaya, saudara, lebih daripada pengharapan saudara lebih daripada pengharapan orang-orang yang ada di dunia ini. Pengharapan mereka bergantung pada situasi, kondisi, dan keadaan. Tetapi pengharapan saudara bergantung kepada Sang Juru Selamat kita yang kekal adanya, yang tidak pernah berubah. Makanya orang dunia ini sungkan dan berat hati. Mereka selalu berkata, jangan beri harapan, atau jangan terlalu berharap. Nah, sebab pengharapan mereka bergantung kepada sesuatu yang tidak kekal. Pengharapan mereka bergantung kepada sesuatu yang sifatnya fana, sesuatu dari dunia ini. Dunia ini tidak pernah tetap. Dunia ini selalu berubah-ubah. Tidak ada yang kekal dari dunia ini. Sehingga pengharapan mereka senantiasa akan tergantung pada situasi, kondisi, dan keadaan. Waktu keadaan baik, mereka harapannya kuat. Waktu kondisinya seperti yang diharapkan, mereka bertambah semangat dalam berharap. Tetapi masalahnya kondisi tidak selalu baik, situasi tidak selalu seperti yang kita inginkan.
maka akhirnya apa? Orang-orang yang menaruh harapnya kepada dunia ini ujung-ujungnya apa? Kecewa. Ujung-ujungnya putus asa. Ujung-ujungnya apa? 3R, lemah, linglung, dan lesu. Tetapi tidaklah demikian dengan saudara dan saya. Kita memiliki pengharapan yang berbeda, ya. Pengharapan dunia ini tidak membuat kita lebih baik. Pengharapan kepada dunia ini ujung-ujungnya akan mengecewakan. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikannya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan menghendaki kita berharap kepada Dia. Tuhan Allah menghendaki kita berharap hanya kepada Dia. Karena kalau kita berharap kepada dunia ini, hidup kita akan dikontrol oleh segala sesuatu. Ketika keadaan ekonomi baik, ya kita semangat. Ketika orang baik kepada kita, kita semangat. Tapi tidak selamanya keadaan ekonomi, situasi dunia ini, keadaan sikap orang kepada kita selalu baik. Karena itu jelas, pagi hari ini tetapkan hati kita untuk hanya berharap kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi saya baca dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, ya. Ya, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, saudara, mengapa kita harus berharap? Karena waktu kita berharap, di sana akan lahir iman. Waktu kita berharap, membangkitkan harapan, kita akan menemukan kekuatan baru. Kita akan menemukan semangat. Kita akan menemukan sukacita dan damai sejahtera. Saudara dan saya akan menemukan kekuatan baru. Nah, tadi kita telah membaca dalam surat Petrus. Tema surat Petrus adalah kepastian keselamatan. Konteks pada waktu itu, orang-orang percaya yang dilayani oleh Petrus dianiaya, ditindas oleh pemerintahan Roma. Tetapi satu hal yang menjadi penghiburan, satu hal yang menjadi kekuatan yang memampukan mereka untuk tekun, setia, dan taat dalam situasi yang begitu mencekam adalah kepastian keselamatan. Ketika mereka memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus, ada kepastian akan keselamatan. Karena itu, mari kita membangkitkan pengharapan kita. Mari kita memperkatakan pengharapan kita kepada Tuhan. Ada seorang dokter yang mengadakan survei, dan kisah ini ditulis di Newsweek, ya, di Amerika. Dokter ini menyampaikan, mengimbau kepada pasiennya untuk berkata kepada tubuh. Kalau dia sakit ginjal, dia berkata, ginjalku akan jadi lebih baik. Kalau dia sakit jantung, jantungku berfungsi dengan baik. Kalau dia sakit lambung, dia berkata, mengimbau setiap pasiennya berkata setiap pagi, lambungku berfungsi dengan baik. Nah, dan apa yang terjadi? Kebanyakan pasiennya kembali kepada dia dan berkata kondisinya menjadi lebih baik. Nah, ini tanpa sengaja ditemukan oleh seorang dokter. Tetapi saudara dan saya punya Allah yang memberi kita kepastian. Kalau orang dunia ini saja melihat kebaikan ketika mereka mengatakan harapan mereka, apalagi saudara dan saya. Saudara akan melihat harapan kita menjadi bukan hanya sekedar harapan, tetapi harapan kita akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, saudara, Tuhan Yesus juga mengajarkan di dalam Markus 11 ayat 23 untuk berkata kepada gunung. Barang siapa berkata kepada gunung, ya, ketika kita mempunyai iman, ketika kita berkata kepada gunung, maka gunung itu akan beranjak dan tercampak ke dalam laut. Asal hatinya tidak bimbang, tetapi percaya. Nah,
Mari kita memperkatakan harapan kita dalam kehidupan kita. Mungkin saudara berkata, Pak, tahun yang lalu saja banyak harapan saya yang tertunda, banyak harapan saya tidak seperti yang saya harapkan. Tetapi hari ini berbeda. Kita harus berani memperkatakan harapan kita kepada Tuhan. Berkata kepada gunung. Gunung di sini berbicara tentang masalah, kesulitan, penindasan, penyakit, atau penderitaan yang kita sedang alami. Katakan, sampaikan harapan kita, karena di sana akan lahir iman yang membawa kita kepada keajaiban dan kebesaran Tuhan. Ya, katakan, saya di 2021 saya akan lebih sehat. 2021 saya akan melihat anak-anak saya semakin baik, bertumbuh imannya. Saya akan melihat usaha kami ditopang dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Karena 1 Petrus 1 ayat 13 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Pengharapan yang kekal hanya kita temukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pengharapan yang tidak akan pernah hilang oleh ketertindasan, oleh penganiayaan. Inilah yang Petrus sampaikan kepada jemaat yang dilayaninya. Di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kondisi yang ada, Petrus menyampaikan kepada jemaat supaya mereka berharap. Berharap, menaruh harapnya kepada kasih karunia yang dianugerahkan kepada mereka, kepada setiap orang yang percaya pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ya, kita berharap kepada Tuhan, sebab waktu kita berharap kepada Tuhan, ada kekuatan, ada penghiburan kekal yang akan kita terima dari Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk taat dan setia. Saya tadi katakan bahwa orang-orang yang dilayani oleh Petrus mengalami penganiayaan, tapi ada satu kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan, yang akan memampukan kita melewati kondisi apapun dalam hidup kita. Ya, kondisi COVID saat ini sangat tidak mengenakan. Semua kita pasti setuju dengan itu. Tetapi satu hal yang akan memampukan saudara dan saya, tidak hanya kesulitan yang diberikan oleh corona, mungkin kesulitan-kesulitan besar yang akan melanda dunia, tetapi satu hal, orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan akan menang dan hidup. Amin. Kita akan dimampukan untuk setia, kita akan dimampukan untuk taat. Karena apa? Sekali lagi saya sampaikan, kita memiliki Bible hope. Pengharapan kita bukan pengharapan human hope, bukan pengharapan dunia ini, tetapi kita memiliki pengharapan orang percaya. Dalam bahasa aslinya elpis, confident expectation of good. Kita punya good future, bahwa yang bisa terjadi dalam hidup kita hanya yang baik saja. Masa depan kita pasti cerah, masa depan kita pasti lebih baik. Itulah elpis yang hanya kita temukan di dalam kasih karunia-Nya. Sebab dalam kasih karunia-Nya kita telah dibenarkan dengan iman. Bukan karena usaha kita, tetapi sebagai pemberian Allah karena kita percaya kepada Dia. Maka orang yang ada di bawah kasih karunia Allah, mereka tidak ada lagi di bawah penghukuman. Saudara saya tidak lagi ada di bawah penghukuman. Kita hidup dalam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak ada lagi di bawah kutuk dosa, tetapi kita ada di bawah kasih karunia Allah. Kebangkitannya memberi kita hidup. 1 Petrus 1 ayat 3, ayat sebelumnya kita bisa lihat, kebangkitannya memberi kita hidup. Bahwa orang-orang yang diperdamaikan dengan Allah, ya, walaupun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setianya akan tetap menyertai orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kita memiliki pengharapan yang pasti,
pasti diselamatkan, pasti dilindungi, pasti dipelihara oleh Tuhan. Sebab dalam Roma 8 ayat 31 berkata bahwa Allah di pihak kita. Nah, kalau kita bersama dengan Allah, apa yang kita takutkan? Apa yang saudara takutkan? Dia yang membela kita, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang menopang seluruh kehidupan kita. Maka yang ada dalam dalam segala musibah yang kita alami, dalam segala kesulitan, penderitaan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, seharusnya kita bermegah. Karena apa? Di sana saudara dan saya akan melihat kemuliaan-Nya. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhan yang kita sembah sanggup mengubah kutuk, sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan. Seperti yang dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Allah merencanakan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya. Roma 8 ayat 20 apa? Sebab rencanganku bukanlah Roma 8 ayat 28, bahwa Allah merencanakan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Karena itu, mari bermegah dalam setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini. Karena Tuhan yang akan mengadakan perbedaan antara umatnya, sehingga dunia akan melihat bagaimana Allah kita lebih besar daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena itu kita sering bernyanyi, walau 1000 debat di sisiku, Kaulah Allah penolongku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus Tuhanku. Pengharapan di dalam Tuhan akan membuat kita tidak goyah untuk selama-lamanya. Kita akan melihat kemuliaan-Nya. Kita akan melihat janji-janjinya tergenapi dalam hidup kita. Kehidupan yang unconditional life, ya, unconditional life. Kehidupan yang tidak dikontrol oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Dunia akan melihat bahwa iman saudara adalah iman yang tulus, ikhlas, murni di hadapan Allah. Jangan takut terhadap kesulitan-kesulitan. Memang kesulitan itu tidak mengenakkan, tetapi kesulitan itu akan membuat saudara melihat janjinya tergenapi, menikmati bagaimana Tuhan mengadakan perbedaan antara umatnya dengan orang-orang dunia. Bagi orang-orang dunia ini, kesulitan-kesulitan membuat mereka kehilangan damai sejahtera, membuat mereka lesu, membuat mereka putus asa, membuat mereka kehilangan harapan. Tetapi saudara tidaklah demikian. Saudara tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dan saudara akan tetap kuat, dimampukan, dan saudara akan menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Karena itu pengharapan kita menjadi nyata karena kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Mari lewat kebenaran firman Tuhan ini jadikan pengharapan kita menjadi nyata. Dengan cara bagaimana? Ingat, dari awal saya katakan, berkata kepada gunung. Ya. Kalau dokter di Newsweek boleh melihat perubahan kesembuhan terhadap pasien-pasien yang ia layani ketika mengimbau mereka untuk berkata kepada tubuh mereka. Hari ini terlebih saudara, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ini akan memerdekakan kita. Ini akan membawa kita melihat pengharapan kita menjadi nyata. Mari memperkatakan segala yang baik, segala yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di sana akan lahir iman yang membawa kita kepada mujizat dan keajaibannya. Ya, mari perkatakan janjinya. Berkatalah kepada masalah, berkatalah kepada pergumulanmu bahwa engkau akan menang, bahwa engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Ya, perkatakan. Ya, aku akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupku. Aku akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupku. Aku pasti mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Saudara, mari nikmati kebenarannya ini. Terimalah pengharapan di dalam Tuhan. Itu yang akan memampukan kita keluar sebagai pemenang. Menang atas kesusahan, menang atas kesulitan, menang atas ketertindasan, menang atas segala penganiayaan. Dunia akan mengenal
dan memuliakan Tuhan lewat saudara dan saya yang berharap kepadanya. Dunia akan tahu ada iman yang tidak pernah berubah oleh kondisi, situasi, dan keadaan. Bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Karena itu, mari perkatakan pengharapan kita, bangkitkan pengharapan kita. Aku pasti alami kebaikan-kebaikan hatinya Tuhan. Aku tahu Tuhan, Engkau mengasihi aku, maka aku pasti melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Katakan, aku adalah orang yang dibenarkan karena iman. Maut, kutuk, hukuman tidak berlaku lagi atas hidupku. Aku dilayakkan untuk menerima janji-janji dan segala yang baik dari Tuhan. Aku sembuh, tubuhku lebih sehat, aku awet muda. Suamiku diberkati Tuhan, istriku diberkati oleh Tuhan, anak-anakku hidup dalam damai sejahtera di dalam Tuhan. Jadi saudara, mari katakan firman-Nya, segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Roh yang ada padaku lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Apapun tantangannya, apapun kesulitannya, apapun penindasan, perkatakan janjinya. Bangkitkan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena apapun pengharapan kita, semuanya tidak akan sia-sia. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati. Biar firman-Nya akan membawa kita kepada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bersyukur punya Allah seperti Allah kita. Kita bangga punya Allah seperti Dia. Karena itu, mari tetap semangat menjalani hidup kita. Saudara pasti, saudara ya dan saya yang berharap kepadanya pasti akan melihat kebaikan-kebaikan hatinya Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan yang sudah kami sampaikan, Tuhan sendiri yang memberikan peneguhan, Tuhan sendiri yang berbicara, sehingga firman-Mu tidak hanya berlalu begitu saja, tapi firman-Mu menjadi rema kekuatan dalam kehidupan kami. Jauhkan sakit penyakit Tuhan, jauhkan segala mara bahaya. Kami tahu situasi apapun yang saat ini terjadi bagi kami, anak-anak-Mu, akan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Tuhan senang dengan setiap kesetiaan dan kesungguhan kita dalam berbakti dan memuji Dia. Sebelum kita akan pulang, mari bangkit berdiri dan arahkan seluruh hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah, kiranya pertolongan dan perlindungan dari Tuhan kita menyertai kita kemanapun kita pergi, memberi kita kemenangan, memberi kita kekuatan, dan terus bangkit dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera, sukacita dari Tuhan menyertai dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pasti menyatakan kebaikan-kebaikan-Nya buat setiap kehidupan saudara. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati.